Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channelnya Umini di sini. Masih tetap seperti biasa, jangan bosan. Masih dengan slogan berbagi sedikit, tetap bermanfaat bagi sesama. Kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu, sedikit sekali dari apa yang sudah pernah saya dapat. Yaitu cara membuat jurnal mengajar online menggunakan Google Form yang bisa digunakan oleh para guru sebagai bentuk laporan bahwa telah melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah diberlakukan. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan terima kasih yang sudah melakukannya di video-video sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Langkah yang pertama, buka dulu Google Chrome-nya. Setelah terbuka seperti ini, diklik Google Form. Setelah ini kita bisa klik pakai yang Google Formulir bisa, atau yang Google Form yang bawah juga bisa. Misalnya kita pakai yang Google Form yang bawah, kita klik saja. Nah, sudah terbuka ini. Karena saya sudah pernah membuat Google Form di sini sebelumnya, sudah pernah login, maka sudah ada muncul ada beberapa formulir yang sudah pernah saya buat. Tapi bagi yang belum, silakan bisa login dulu dengan email Anda yang ada di pojok kanan atas ini. Baik, langsung saja. Untuk membuat jurnal butuh formulir yang baru, maka kita klik tanda plus yang di sini untuk memulai form yang baru. Kita klik saja. Setelah terbuka, silakan bagian form ini diklik. Jurnal mengajar online, dan judulnya seperti ini. Judul ini kita samakan dengan yang ada di bagian atas ini, tinggal kita klik saja yang di sini. Nah, sama persis seperti apa yang sudah kita tulis tadi di sini. Jurnal mengajar online. Kemudian pada bagian bawahnya itu deskripsi formulir, bisa diisikan nama sekolah kita, misalnya SMP Pancasila Jatilawang. Kemudian kita lanjut ke membuat pertanyaan, mulai dari mata pelajaran. Mata pelajaran. Nah, kalau misalnya formulir ini hanya dipakai untuk diri sendiri, itu kita bisa pakai jawaban singkat, tidak apa-apa. Tapi kalau mau dipakai untuk bersama atau bisa orang lain bisa mengisinya, ini silahkan bisa menggunakan pilihan ganda atau bisa menggunakan drop down yang ini. Ya, saya contohkan pakai drop down saja. Kemudian klik di bagian opsi pertama. Nah, ini bisa dituliskan nama pelajarannya, seluruh pelajaran dituliskan. Misalnya di sekolah saya ada 13 pelajaran, berarti 13-nya harus dituliskan semuanya di sini. Bisa ditulis satu persatu atau bisa mengcopy file yang sudah ada. Karena saya sudah punya filenya, saya kopikan saja filenya. Ini pelajarannya, mapelnya. Tinggal saya blok. Kemudian Ctrl C. Kembali ke formulir. Di sini tekan Ctrl V. Nah, maka pelajarannya ada 3 pelajaran sudah masuk semua di sini. Kemudian tinggal diklik wajib diisinya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tambahkan lagi pertanyaannya. Klik pada bagian sini. Yang berikutnya adalah semester. Pakai drop down lagi saja. Misalnya opsi pertama tulis semester ganjil, di enter. Semester genap. Udah, langsung klik wajib isi. Tambahkan pertanyaan baru, klik yang ini. Kita isikan tanggalnya. Tanggal pembelajaran. Nah, yang ini. Pembelajaran
pelajaran kurang A. Ya, udah pakai tanggal ini, otomatis nanti tinggal milih tanggal hari pada saat pelajaran KBM berlangsung. Kita klik wajib diisi. Selanjutnya tambahkan lagi pertanyaan baru, klik ini. Misalnya kita buat tanggalnya sudah, kelasnya, kelas yang diajar. Di sini diklik. Kelas yang diajar, kita pilih karena seluruh kelas yang harus dimasukkan ke sini karena untuk bersama. Bisa pakai pilihan ganda atau drop down. Saya pakai drop down lagi. Klik opsi, saya kopikan saja dari file saya biar cepat. Kelasnya ini, seluruh kelas. Nah, kemudian Ctrl C lagi kayak tadi. Kemudian pastekan di sini. Nah, sudah seluruh kelas sudah masuk. Kemudian wajib diisi, diklik. Tambahkan pertanyaan lagi. Berikutnya nama guru. Nama gurunya seluruh guru diisi, berarti saya pilih drop down lagi saja. Oke, ini. Kemudian yang pada opsi ini diklik. Saya kopikan lagi juga nama-nama gurunya biar nggak kelamaan. Ctrl C lagi. Pastekan di form. Nah, ini Ctrl V. Nah, sudah, kemudian klik wajib isi. Tambahkan pertanyaan baru. Kemudian materi ajar. Materi ajar biarkan guru yang isi sendiri saja dengan jawaban singkat. Kemudian di wajib isi, kemudian diklik. Baik, kita tambahkan pertanyaan lagi, yaitu uraian kegiatan. Ini diisi dengan paragraf saja biar lebih luas tempatnya. Kalau menggunakan teks jawaban singkat kan hanya satu baris, kalau pakai paragraf bisa lebih dari satu baris. Ya, biarkan guru yang mengisi sendiri juga, karena yang lebih tahu kegiatan apa yang dilakukan adalah guru-guru masing-masing mata pelajaran. Diklik wajib diisinya. Kemudian tambahkan lagi, misalnya absen siswa di sini. Absen siswa menggunakan paragraf lagi saja, biar nanti guru yang mengisi sendiri yang hadir berapa siswa. Misalnya ada yang sakit berapa siswa, atau mungkin ada yang izin berapa siswa, atau ada yang tidak hadir tanpa keterangan berapa siswa. Begitu, kemudian diklik wajib diisi. Kira-kira seperti ini untuk pembuatan jurnalnya, poin-poin yang ditanyakan. Kalau sudah, kemudian kita lihat hasilnya, kita preview dengan melihat hasilnya. Kita klik di bagian yang gambar mata ini, klik. Kita coba isikan saja, misalnya mata pelajarannya, pelajaran saya IPA, diklik. Kemudian semesternya dipilih ganjil. Kemudian tanggalnya dipilih tanggal hari ini. Klik saja, nanti otomatis tanggalnya muncul pada saat pelaksanaan kegiatan mengajarnya. Kemudian kelasnya yang diajar diklik, misalnya kelas 7A. Kemudian nama gurunya diklik sesuai dengan nama sendiri. Saya klik nama saya. Kemudian materi ajarnya misalnya objek pengamatan. Seperti ini. Kemudian uraian kegiatannya, siswa diminta mengamati tinggi badan dan berat badan semua anggota keluarga.
seperti ini, koma, kemudian melaporkan hasil pengamatannya, misalnya seperti ini, atau mau ditambahkan yang lain dengan kalimat yang lain sesuai dengan kehendak guru masing-masing mata pelajaran, seperti ini. Kemudian absen siswanya diklik, kita isi misalnya yang hadir ada 26 siswa, dienter saja untuk menambahkan baris. Kemudian yang sakit misalnya ada 1 anak, kemudian yang izin misalnya ada 3 anak, yang tanpa keterangan, nah di sini misalnya ada 2 anak, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai tinggal diklik kirim, maka kita tunggu mau seperti apa. Nah, kalau sudah mengisi kita, maka di sini tanggapan Anda telah direkam. Nah, kita coba kembali ke form yang tadi dibuat, apakah respon yang tadi sudah masuk. Nah, di sini pada bagian respon sudah ada angka 1. Kalau kita buka, di sini akan muncul kalimat 1 tanggapan. Artinya pada form ini sudah ada 1 guru yang mengisi jurnal mengajar. Nah, nanti ketika semua guru sudah mengisi, kemudian itu nanti bisa direkap. Nah, dilihatnya dari mana untuk merekapnya? Bisa dilihat dari sini ya, dari spreadsheet-nya. Ini yang tanda ini kita klik saja. Nah, nanti buat spreadsheet baru, kemudian judulnya udah sama seperti yang tadi dituliskan, jurnal mengajar online, kemudian klik buat. Sebagai contoh tadi, saya sudah mengisi jurnalnya, maka langsung sudah masuk ke bentuk Excel seperti ini, laporan dalam bentuk Excel. Nah, nanti jika semua guru itu sudah mengisinya, itu nanti kita bisa copy ini, kemudian kita edit supaya lebih rapi, bisa kita print sebagai bentuk laporan pada kepala sekolah. Ini seperti ini ya, untuk tampilan dalam Excel-nya. Kembali ke formulir yang tadi kita buat. Nah, yang ini tadi sudah terbuka lagi, kembali ke sini. Nah, kita bisa mengatur form ini sebelum dibagikan untuk di ini di sini. Kita bisa kolaborator atau sebagainya, itu nanti bisa. Nah, di sini saya akan setting yang dari gambar gerigi saja. Setelan di sini. Kalau misalnya untuk mengisinya harus mengumpulkan email, ya klik kumpulkan alamat email. Kalau tidak, ya tidak usah. Kemudian batasi 1 tanggapan saja supaya yang mengedit yang mengisi hanya diperbolehkan 1 kali mengisi jurnal. Kemudian berarti kalau sudah seperti itu kita simpan saja pengaturannya. Nah, jurnal form ini bisa kita buat tampilannya lebih menarik lagi dengan cara menambahkan tema dan header dengan cara mengklik pada bagian ini. Kita klik, kita bisa pilih headernya, kemudian bisa pilih warnanya. Ini pada warna temanya bebas, ini ada merah, ungu, biru, hijau, abu-abu, hitam, oranye, ya bebas, silahkan. Misalnya saya pilih yang oranye. Nah, ini oranye. Ya, di sini maka akan muncul warnanya ini oranye. Kemudian pada bagian header ini di atas kolom judul ini kita tambahkan gambar dengan klik pilih gambar.
kita sekolah, pilih saja yang kantor dan sekolah ini. Nah, kita pilih, tinggal scroll mau atas bawah, pilih-pilih, atau kita juga bisa unggah dari galeri foto yang ada di dokumen kita, ya. Kalau misalnya kita pakai tema yang ada saja, ya tidak apa-apa. Misalnya saya pilihkan karena jurnal, gambarnya buku, ini boleh seperti ini. Nah, gunakan yang ini saja. Kalau sudah diklik selanjutnya klik sisipkan. Kita tunggu untuk pemasangannya, penguploadan gambar yang tadi diklik. Ini sudah nampak dan form ini terlihat lebih menarik. Ya, dengan begitu sudah selesai bagaimana cara membuat jurnal mengajar online bagi guru. Semoga bisa dimanfaatkan. Mohon maaf untuk banyak kekurangannya. Bagi yang mau memberi masukan, saran, kritik, silakan komen saja pada bagian bawah video ini. Yang suka silakan klik like, silakan klik subscribe, silakan share sebanyak-banyaknya, barangkali bisa dimanfaatkan oleh orang lain juga. Untuk selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Warahmatullahi wabarakatuh.